Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Selain kasus pembunuhan ajudannya, Verdi Sambo kini juga akan menghadapi kasus baru, dugaan suap. Sejumlah pengacara yang tergabung dalam tim advokat penegakan hukum dan keadilan atau TAMPAK melaporkan mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo ke KPK. Sambo dilaporkan atas dugaan upaya suap dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua. Upaya suap tersebut salah satunya diduga dilakukan kepada petugas LPSK. Ajudan Verdi Sambo diduga memberikan amplop kepada petugas LPSK seusai meninjau kondisi istri Sambo, Putri Chandrawati, pada 13 Juli lalu. Pada waktu itu kedua PSK itu mereka gemetar dengan melihat dikasih amplop itu, gemetar dan minta supaya dikembalikan pulang. Nah, pada saat itu orang yang menyerahkan itu uang itu mengatakan bahwa itu dari Bapak. Jadi dalam hal ini yang diduga itu adalah saudara Verdi Sambo. PLT juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan KPK akan menindaklanjuti laporan terkait dugaan suap Verdi Sambo. KPK akan tindak lanjuti setiap laporan yang diterima oleh masyarakat dengan melakukan langkah-langkah analisis lebih lanjut berupa verifikasi mendalam dari data yang kami terima dimaksud. Verifikasi ini menjadi penting untuk menghasilkan rekomendasi apakah laporan pengaduan masyarakat tersebut layak ditindaklanjuti ataukah hanya diarsipkan oleh KPK. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengungkap stafnya sempat mendapat titipan amplop coklat dari bawahan Irjen Verdi Sambo. Meski tak sempat dibuka, petugas LPSK mencurigai isi amplop tersebut diduga uang. LPSK menyebut amplop tersebut langsung dikembalikan kepada Verdi Sambo. Setiap kami ketemu Pak FS di kantornya di Propam, mau pulang itu kemudian disodori oleh staf Pak FS dua amplop besar yang warna coklat yang diduga berisi uang. Isinya apa kami sendiri belum tahu dan mereka juga tidak tahu karena memang tidak membuka. Tapi langsung dikembalikan pada staf Pak Sambo. Selain upaya suap terhadap petugas LPSK, Verdi Sambo sebelumnya juga sempat disebut menjanjikan sejumlah uang kepada para tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Mantan pengacara Barada Eliezer Deolipa Yumara menyebut Sambo menjanjikan uang sebesar 1 miliar rupiah pada Brigadir Eliezer dan uang 500 juta kepada tersangka lain yaitu Bribka Riki Rizal dan supir keluarga yang bernama Kuat Ma'ruf. 1 miliar diiming-iming oleh Verdi Sambo dan Putri kepada si Barada E. Itu tapi setelah kejadian ya, setelah baku atur skenario pertama udah mulai aman, dipanggillah si Barada E, si Kuat sama si RR. Pokoknya ketemu geng Sambo sama Putri itu kemudian menjanjikan uang 1 miliar kepada Richard, 500 juta kepada Kuat, dan 500 juta kepada Ricky, RR. Uang tersebut diduga untuk memuluskan skenario pembunuhan Brigadir Yosua yang disusun Verdi Sambo. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kemarin sejumlah pengacara yang tergabung dalam tim advokat penegakan hukum dan keadilan atau TAMPAK melaporkan Verdi Sambo ke KPK. Sambo dilaporkan terkait dugaan upaya suap dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua. Seberapa kuat bukti-bukti Sambo melakukan penyuapan? Kita akan gali dari salah satu anggota tim pengacara TAMPAK, Saur Siagian. Bang Saur, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Bang Saur, ini kan TAMPAK melaporkan Sambo ke KPK. Bukti-bukti apa yang kemudian diajukan TAMPAK soal dugaan penyuapan? Kan kita dengarkan tadi dari Ketua LPSK sendiri waktu diputar oleh Kompas bahwa mereka atau Pak Hasto sendiri mengatakan memang ada 2 amplop. Nah, Mbak Livi, ini sebenarnya entry point. Kalau kita mengacu mulai dari awal ketika kawan-kawan wartawan
meliput ke TKP, bahwa sebelumnya kan wartawan tidak bisa ternyata terbukti karena memang petugas setempat disuap. Nah tadi pengacara kan sudah menyebutkan bahwa saudara Eliezer itu dijanjikan 1 miliar, kemudian juga Kuat yang tadi 500 juta sama dengan RR. Nah kita tidak tahu, misalnya begini Mbak, apakah Fahmi penasihat polisi yang sudah dia berhenti karena dia menerap skenario bohong tersebut, juga ditawarin amplop atau mungkin dia tidak ditolak. Nah saya masih ingat lagi peristiwa waktu rame kawan-kawan wartawan di Dewan Pers, sempat bahwa Dewan Pers meminta supaya wartawan mengutip dari berita resmi dari kepolisian. Nah kawan-kawan PWI ribut, kemudian juga kawan ribut karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pers. Nah, karena ada petunjuk satu dengan yang lain bahwa ada uang beredar di pusaran kasus Sambo ini, nah, supaya jangan fitnah, itu sebabnya tampak supaya ini diuji, itu sebabnya kami buat LP resmi. Nah, sehingga KPK bisa menyelidiki kalau memang petunjuk satu dengan yang lain ini memang punya bukti supaya ditindaklanjuti. Nah, Mbak Livi juga pernah kita dengarkan dulu, pengacaranya juga pernah ditawarkan 50 miliar. Baik. Nah, ini kan adalah petunjuk satu dengan yang lain yang berkaitan kepada kasus ini. Kelihatannya ada pusaran soal uang gitu. Oke, Bang Saur, tapi kan ini masih kelihatannya, masih bentuknya pengakuan, masih belum ada bentuk bukti karena LPSK pun menyebutkan diberikan amplop, tidak dibuka, tidak tahu isinya apa, diduga uang, artinya masih belum bisa dipastikan ini uang. Kenapa langsung melaporkan? Tidak terlalu prematur kah Bang Saur? Nah kan tadi seperti kita bilang kan udah rame ini misalnya. Coba bayangkan tadi kan pengacaranya yang dulu sudah mengaku menjanjikan 1 miliar. Kemudian juga 500 juta setelah terjadi eksekusi pembunuhan tersebut. Nah tentu karena ini sudah beredar supaya jangan sampai fitnah, itu sebabnya tampak memberikan atau membuat laporan resmi yang berwenang untuk menyidik. Tadi juru bicara KPK sudah mengatakan akan mendalami. Kalau memang katakanlah tidak cukup kuat bukti, ya nanti KPK akan mendeklar. Nah itu sebabnya supaya jangan sampai ini fitnah, itu sebabnya kami berikan laporan. Nah laporan yang paling tepat itu adalah KPK, karena ini kan akan segera ke persidangan. Nah itu yang kemudian jadi pertanyaan Bang Saur, maaf saya potong. Kenapa ke KPK? Kenapa enggak ke Barreskrim? Kasusnya kan ditangani Barreskrim, artinya bisa juga dianggap sebagai upaya untuk menghambat penyidikan. Kenapa justru lompat ke KPK? Nah, karena yang dilaporkan ini adalah Irjen Pol Verdi Sambo supaya lebih independen soal dugaan penyelidikan atau penyidikannya, karena memang juga melibatkan kawan-kawan di kepolisian, itu sebabnya kami bawa ke KPK karena jelas di situ kan sudah ada dugaan penyuapan di pasal 15 Undang-Undang Tipikor kan sudah jelas ancamannya berapa. Nah itu sebabnya supaya lebih transparan, supaya lebih objektif, tampak kemudian melaporkan ke KPK. Nanti ke KPK jangan lagi ada hambatan-hambatan psikologis, sehingga itu sebabnya kita bawa ke KPK gitu Mbak Livi. Bang Saur, udah ada tanggapan dari KPK belum? Kan KPK sudah bilang kami akan serius. Saya dengar lagi tadi Kompas mengulangi lagi dan juga di beberapa media, mereka akan serius menindaklanjuti. Karena ini kan kita lihat dari awal bagaimana rencana-rencana ini yang sangat serius. Saya juga dengar dari IPW merilis bahwa ada dugaan juga uang sudah mengalir ke DPR. Nah, ini kan tidak boleh kemudian jadi barang liar. Itu sebabnya kita laporkan kepada penegak hukum yang paling tepat untuk menyelidiki, kemudian juga kalau memang cukup bukti untuk meningkatkan kepada tiap penyidikan gitu loh Mbak Livi. Oke, meskipun sejauh ini masih bentuknya pengakuan, dugaan, asumsi, begitu kira-kira Bang Saur ya?
petunjuk satu dengan lain. Itulah sebabnya kan ini kan satu dengan yang lain itu ngomong soal pusaran uang. Betul memang. Nah, tentu inilah tugas daripada KPK untuk mendalami laporan ini sejauh mana. Jangan sampai ini fitnah, kemudian di publik uang ini ternyata kita bilang isapan jempol. Nah, kita tidak mau tampak ini jadi konsumsi yang liar. Nah, kita berikan kepada lembaga yang paling berwenang. Gitu loh Mbak Livi. Oke, kita tunggu nanti kelanjutannya akan seperti apa. Terima kasih Bang Saur Siagian telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam.